5 menit jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, penonton sidang yang berbahagia, kami dari delegasi Haji Dwiarso Budi Santiarto SHM akan menampilkan kasus posisi sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. The lack of community involvement in the public consultation process under the termination of the toll road development location is a problematic point in this case. This cancer was initiated by the result of the Cabinet Religious Decree number 400 of 2022 concerning the location of the Kadiri Tulungagung toll road development in Kadiri district, which stipulates that there are 9 villages that will be affected by the toll road development project, with the addition of 1 village, namely Pelosok Kediri. In fact, according to the study of the representing, there are only 8 villages that will be the location of the toll road construction. This is a tiny evidence for the community, especially those affected by the development plan. Puncak Ipot, warga ingkang boten nampi keputusan Bupati Kediri punika nglampahaken aksi unjuk rasa dhateng kantor kepala desa Pelosok. Nanging amargi unjuk rasa punika dipun raos boten dihirauaken ing dinten ingkang saking wingi warga ngantosaken aksi unjuk rasa dhateng kantor Camat Banyakan lan salajengipun kalih aksi unjuk rasa dhateng kantor Bupati Kediri. Kami pangajeng supados saged pikantuk kawruh ingkang cetha babagan hak-hakipun minangka warga negari lan nyuwun dhateng Bupati Kediri supados ngantosaken panaliten malih babagan keputusan ingkang sampun dipun wedalaken. Wa ma'adzalik fa innan nata'ijul lati tamil sulaliha lam takun 'ala mustawil tawqi hatta anna syartata i'taqaltul 'adidah min sakani quratin bulusul karat li ba'dil waqti ila asbabin ghairu wari wa sarri'ani ma intishara hadzal khabar wasail tawasil al-ijtimai wa jazaa wa tamil itraki sarah sakanin bulusul karat al-khamsa alladina tamil qabdi 'alaihim wa nasujannihim limaddatin syahrin wa yawmin kama rafa'u da'wa qadaiyati bi sya'nin salahiyatin marsuman Kediri ila al-mahkamatil idariyati li wilayati Surabaya. Lantas, bagaimanakah kelanjutan sengketa tersebut selama proses persidangan, serta apa pandangan dan dasar hukum hakim dalam memutus sengketa tersebut? Untuk itu, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari delegasi Haji Dwiarso Budi Santiarto SHM. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Sebelum memulai persidangan hari ini, marilah kita mengikuti tata tertib yang ada di ruangan ini. 1. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang, semua yang hadir diharapkan untuk berdiri. 2. Selama sidang berlangsung, semua pengunjung sidang diharapkan untuk duduk di tempatnya masing-masing. 3. Wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 4. Dilarang membuat kegaduhan di dalam maupun luar sidang. 5. Dilarang bermain handphone selama persidangan berlangsung. 6. Dilarang membawa senjata tajam ke dalam ruang sidang. 7. Dilarang makan, minum, dan merokok. 8. Dilarang mengambil foto dan merekam selama persidangan berlangsung. Terima kasih telah mengikuti tata tertib persidangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hakim anggota 1 siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota 2 siap? Siap Yang Mulia. Panitera siap? Siap Yang Mulia. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor register 120-GMG-PU-2022 Petun Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama antara Restu Suartono dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Bupati Kediri sebagai tergugat. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Pihak penggugat hadir siapa saja hari ini? Kami dari pihak penggugat dihadiri oleh 3 orang kuasa hukum Yang Mulia. Saya sendiri Aziza Hiyatma Ina SHMH, kemudian ada rekan saya Luki SHMH, dan juga Andini SHMH Yang Mulia. Pihak tergugat hadir siapa saja hari ini? Baik Yang Mulia, dari pihak tergugat dihadiri oleh saya Paigo SHMH dan rekan saya Dwi Aprilia SHMH dan Mariam Azahwa SHMM Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini sesuai yang telah dijadwalkan adalah pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak. Namun sebelum itu, karena persidangan hari ini adalah sidang pertama secara konvensional, maka majelis hakim akan memeriksa identitas para pihak terlebih dahulu. Kuasa penggugat, silakan bawa identitasnya ke depan untuk diperiksa. Baik Yang Mulia. Izin memeriksa Yang Mulia. Silakan. Ini perintah acara sumpah, KTP dan KTA kami Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Silakan dilihat. Cukup Yang Mulia. Silakan duduk kembali para pihak. Baik Yang Mulia. Pihak tergugat, silakan bawa identitasnya ke depan untuk diperiksa terlebih dahulu. Baik Yang Mulia. Izin memeriksa Yang Mulia. Silakan. Ini identitas surat kuasa kami Yang Mulia. Sesuai Yang Mulia. Sesuai dengan yang kemarin. Sesuai Yang Mulia. Silakan dilihat. Cukup Yang Mulia. Silakan duduk kembali para pihak. Baik Yang Mulia. Identitas para pihak telah majelis hakim periksa. Agenda persidangan kita akan kita lanjutkan. Kuasa penggugat sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah siap Yang Mulia. Sudah sesuai dengan yang dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan? Sudah sesuai Yang Mulia. Baik, silakan dibawa ke depan alat bukti suratnya. Pihak tergugat silakan menyaksikan. Baik Yang Mulia. Ini adalah 6 daftar lengkap alat bukti kami dan juga alat bukti beserta pembandingnya Yang Mulia. Silakan daftar alat buktinya. Pihak tergugat silakan diambil. Alat bukti ini sudah diparaf dan akan diperiksa oleh hakim anggota 1. Baik Yang Mulia. Silakan hakim anggota 1 diperiksa. Baik Yang Mulia. Alat bukti pihak penggugat telah sesuai dengan yang asli Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Kuasa silakan bawa pembandingnya dan para pihak duduk kembali. Baik Yang Mulia. Pihak tergugat sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah siap Yang Mulia. Sesuai dengan yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan? Sudah sesuai. Silakan dibawa ke depan untuk diperiksa oleh majelis hakim. Kuasa penggugat silakan maju ke depan untuk menyaksikan. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia, dari pihak tergugat sudah menyiapkan 6 daftar alat bukti. Jadi dokumen alat bukti yang telah kami siapkan Yang Mulia. Ini pembandingnya. Daftar alat bukti silakan diterima. Kuasa silakan diambil. Untuk alat bukti ini sudah saya paraf dan akan diperiksa langsung oleh hakim anggota 2. Baik Yang Mulia. Baik, hakim anggota 2 dan ini pembanding. Baik, Yang Mulia. Silakan diterima.
Alat bukti dari pihak tergugat sudah sesuai dengan yang aslinya yang mulia. Untuk pembandingnya, silakan pihak tergugat ambil kembali dan para pihak silakan duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Alat bukti surat dari kuasa penggugat yang ditandai dengan P1 sampai P26 dan alat bukti surat dari pihak tergugat yang ditandai dengan T1 sampai T16 sudah majelis hakim periksa dan sesuai dengan aslinya. Sebelum sidang hari ini ditunda, ada yang ingin disampaikan para pihak? Ada Yang Mulia. Silakan. Kami dari pihak penggugat meminta untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat dan kami meminta waktu 7 hari ke depan untuk pelaksanaannya Yang Mulia. Baik, bagaimana pihak tergugat? Keberatan yang mulia. Silakan. Dalam Perma nomor 2 tahun 2016 bahwasanya persidangan kita ini hanya 30 hari yang mulia. Apabila dilaksanakan pemeriksaan setempat, rasanya akan membuang waktu saja yang mulia. Interupsi Yang Mulia. Silakan. Kami rasa pemeriksaan setempat memang harus dilaksanakan guna kepentingan para pihak Yang Mulia. Dilaksanakan Yang Mulia. Cukup 3 hari ke depan yang mulia. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 untuk mengetahui kepastian hukum mengenai objek sengketa berupa batas-batas, lokasi, dan kondisi fisik dari objek sengketa, maka majelis hakim menetapkan akan diadakan pemeriksaan setempat yang akan dilaksanakan 3 hari ke depan. Bagaimana para pihak? Ada yang keberatan? Tidak, Yang Mulia. Ada yang ingin disampaikan lagi para pihak? Cukup, Yang Mulia. Ada yang disampaikan lagi? Cukup Yang Mulia. Ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka sidang hari ini kita tunda dan akan kita lanjutkan pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi objek sengketa. Diharapkan kepada para pihak untuk hadir tanpa dipanggil lagi karena ini merupakan panggilan yang resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Dewan juri yang kami hormati, penonton sidang yang berbahagia. Selanjutnya akan ditampilkan video pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2022. Selamat menyaksikan. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor register 120-G/P/U/2022/2022 Petun Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Surabaya pada tingkat pertama antara Restu Suartono dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Bupati Kediri sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Pihak penggugat hadir siapa saja? Kami dihadiri oleh 3 orang kuasa hukum yang mulia. Saya sendiri Aziza Hikmah Imam SHMH, kemudian rekan saya Lutfi SHMH dan juga Andini SHMH yang mulia. Pihak tergugat hadir siapa saja? Baik, yang mulia, dari pihak tergugat dihadiri oleh saya sendiri, Pak Igu SHMH, rekan saya Dwi Aprilia SHMH dan Mariam Azahwa SHMH. Baik, ada pihak lain yang hadir? Ada yang mulia, kami telah menghadirkan Ibu RW atas nama Siti Aisyah dan Bapak RT atas nama Bapak Siti Pinjadi. Baik, untuk Ibu RW dan Bapak RT, jika ada yang ingin disampaikan mengenai objek sengketa, silakan disampaikan di persidangan selanjutnya. Mengerti? Baik, untuk kuasa penggugat kita berada di lokasi di mana ini? Baik, yang mulia, sekarang kita sudah berada di lokasi lahan milik tergugat juga atas nama Bapak Bukit Sukana. Ini beralamat di Jalan Mendoan, RT 6 Desa Poltekrep, yang mulia. Dan ini berdasarkan alas hak berupa sertifikat hak milik nomor 8091/10 atas nama Bapak Idit Sutomo. Jadi di sebelah utara sana berbatasan dengan kebun jati milik Pak Kamal. Di sebelah selatan sana berbatasan dengan Jalan Mendoan. Kemudian di sebelah barat sana berbatasan dengan kebun jati milik Bapak Fitri Rizal. Dan di sebelah timur sana berbatasan dengan makam leluhur Bawaslu. Baik, untuk lokasi pembangunan jalan tolnya ada berada di mana? Di sebelah barat sana yang mulia, yang berjarak 200 meter dari lokasi kita sekarang ini. Baik, pihak tergugat bagaimana? Sesuai yang mulia? Baik. Ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Baik, untuk selanjutnya kita akan kemana? Kuasa penggugat? Kita akan melihat kondisi lahan milik penggugat 2 ini yang mulia. Baik, silakan. Kita berada di mana sekarang, kuasa? Baik yang mulia, sekarang kita sudah berada di makam Bawaslu yang merupakan leluhur Desa Poltekrep yang mulia. Baik yang mulia,
mulia, kita sekarang sudah berada di lahan ekowisata milik penggugat 5 atas nama Nafi Kenyanto seluas 5.000 meter persegi yang mulia. Ini ada alasannya berupa sertifikat pemilik dengan nomor 8012 garis milik pelosok kerap atas nama Nafi Kenyanto. Benar, Pak? Benar ya mulia. Di mana kita sekarang kuasa penggugat? Baik yang mulia, sekarang kita sudah berada di lahan pohon jati milik penggugat 4 atas nama Bapak Fikri Rizal dengan luas 16.000 meter persegi yang mulia. Ini berdasarkan awas hak berupa sertifikat hak milik nomor 8087 garis miring pelosok kerap atas nama Bapak Fikri Rizal. Salam pendeta. Selamat ya mulia. Baik, kuasa penggugat kita berada di mana sekarang? Jadi yang mulia, sekarang kita sudah berada di lahan sawah milik penggugat 3 Bapak Pak Ijo dengan alasannya sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 89 garis miring pelosok kerap atas nama Pak Ijo yang mulia. Baik yang mulia, ingin menjelaskan, sekarang kita sudah berada di lahan milik penggugat 1 atas nama Bapak Lesti Suhartono, yang mana lahan sawah ini seluas 700 meter persegi yang mulia. Ini ada berupa alasannya, sertifikat hak milik dengan nomor 8090 garis miring pelosok kerap atas nama Lesti Suhartono. Pemeriksaan setempat sudah dilaksanakan. Pihak penggugat ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Pihak tergugat ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Ada yang disampaikan? Cukup yang mulia. Yang tergugat ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan, sidang hari ini cukup dan akan kita lanjutkan pada tanggal 8 Agustus 2022 untuk agenda pemeriksaan saksi para pihak. Diharapkan kepada para pihak untuk hadir tanpa dipanggil lagi karena ini merupakan panggilan yang resmi. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor register 120-G/G/PU/2022 Petun Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama antara Restu Suhartono dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Bupati Kediri sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Agenda persidangan hari ini sesuai dengan yang telah dijadwalkan pada persidangan sebelumnya adalah pemeriksaan saksi dari para pihak. Kuasa penggugat sudah siap dengan saksinya? Sudah siap yang mulia. Berapa orang yang akan dihadirkan? Kami akan menghadirkan 4 orang saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Atas nama siapa saksi dan ahlinya? Baik, saksi pertama kami atas nama Sulaksmi, saksi kedua atas nama Ahmad Subarjo, saksi ketiga atas nama Kinanti Saputri, dan saksi keempat atas nama Wisnu Saputro, serta 1 orang ahli kami dengan nama Dr. Slamet Riyadi SHMH yang mulia. Saksi atau ahli dulu yang akan dihadirkan? Saksi terlebih dahulu yang mulia. Atas nama siapa? Saksi atas nama Sulaksmi yang mulia. Akan menjelaskan tentang apa? Tentang bukti P1 dan P23 yang mulia. Sudah hadir di persidangan? Untuk saksi Sulaksmi dan juga Kinanti Saputri sudah berada di dalam ruang sidang. Untuk saksi yang belum didengarkan keterangannya di muka persidangan, silakan meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Saksi atas nama Sulaksmi silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Silakan duduk. Ibu dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik. Ibu hadir di sini dipaksa atau tidak? Tidak yang mulia. Bawa identitasnya ke depan Ibu untuk diperiksa terlebih dahulu. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Nama lengkapnya apa? Jenengku Sulaksmi yang mulia. Tempat tanggal lahirnya? Kediri 2 April 1980 yang mulia. Umurnya berapa Ibu? Umur saya 42 tahun yang mulia. Jenis kelaminnya? Perempuan. Alamatnya di mana? Alamat saya di Jalan Kencana nomor 30 RT 4 RW 3 Desa Pelosok Kerep Kecamatan Banyakan Kediri Jawa Timur yang mulia. Agamanya apa? Kristen Protestan yang mulia. Status perkawinannya? Sudah menikah. Pekerjaannya apa? Wira swasta yang mulia. Keluarga negaraannya? Indonesia. Baik. Ibu mengenal para penggugat? Kenal yang mulia, terutama sama Pak Nafik. Siapa Pak Nafik itu Ibu? Teman saya sendiri yang mulia. Dengan kuasanya kenal? Tidak kenal. Dengan tergugat Ibu kenal? Dia kenal yang mulia, Bupati Kediri.
Memiliki hubungan keluarga? Enggak punya. Dengan kuasanya bagaimana? Enggak kenal Yang Mulia. Baik, pihak tergugat keberatan atau tidak saksi dihadirkan? Tidak Yang Mulia. Baik, Ibu akan disumpah. Bersedia? Bersedia Yang Mulia. Silakan Ibu berdiri. Hakim anggota 2 silakan menyumpah. Baik, Yang Mulia. Berjanji atau bersumpah, Bu? Berjanji. Baik. Ikuti lafal yang saya ucapkan. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya sebutkan namanya, saya Sulaksmi berjanji bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dan yang sebenarnya. Semoga Tuhan melindungi saya. Semoga Tuhan melindungi saya. Silahkan duduk kembali. Cukup Yang Mulia. Ibu sudah disumpah. Silakan Ibu memberikan keterangan yang benar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mengerti Ibu? Mengerti Yang Mulia. Ibu hadir di persidangan, tahu kenapa Ibu? Nggih Yang Mulia, kula ngertos, kula dipun aturaken wonten mriki minangka saksi para penggugat Yang Mulia. Bisa berbahasa Indonesia Ibu? Oh, bisa Yang Mulia, siti-siti. Silakan digunakan Ibu. Baik Yang Mulia, saya dipanggil di sini sebagai saksi para penggugat Yang Mulia. Baik, Ibu tahu mengenai objek sengketa ini? Jelas Yang Mulia, saya tahu objek sengketa tersebut merupakan proyek pembangunan jalan tol yang melewati desa pelosok kerep Yang Mulia, desa saya sendiri. Peran Ibu dalam objek sengketa apa? Peran saya sangat penting Yang Mulia. Di sini gunane sebagai aktivis lingkungan untuk melestarikan sumber daya alam dan hak-hak lingkungan masyarakat Yang Mulia. Baik, majelis hakim akan memperlihatkan beberapa alat bukti kepada Ibu. Silakan Ibu maju ke depan. Para pihak silakan maju ke depan untuk menyaksikan. Baik Yang Mulia. Hakim anggota 1 silakan bertanya. Baik Yang Mulia. Ibu silakan lihat alat bukti ini. Ini merupakan bukti P1. Apakah Ibu tahu? Yang Mulia, saya tahu ini adalah surat keputusan Bupati Kediri karena sebagai aktivis lingkungan saya telah mempelajari surat tersebut. Baik Ibu. Lalu bagaimana dengan bukti P23? Apakah Ibu juga tahu? Jelas Yang Mulia, saya tahu ini adalah gambar peta lahan milik para penggugat Yang Mulia yang terkena proyek pembangunan jalan tol. Baik, terima kasih Ibu. Cukup Yang Mulia. Hakim anggota 2 ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Silakan saksi dan para pihak duduk kembali. Baik Yang Mulia. Para pihak akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi sesuai dengan yang dilihat, dialami, dan dirasakan oleh saksi. Jangan bertanya mengulang apa yang disampaikan oleh saksi. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Kuasa penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi tadi mengatakan tahu tentang rencana pembangunan jalan tol. Dari mana saksi mengetahui hal tersebut pertama kali? Nggih Bu, rencana tersebut Bu saya dapatkan langsung dari screenshot chattingan paman saya Bu yang menjabat sebagai kepala desa Maret, bukan dari pemerintah Bu. Interupsi Yang Mulia. Silakan. Saudari saksi, saudari jangan mengada-ngada. Jelas-jelas kami sudah memberikan informasi melalui konsultasi publik. Dari mana Bu konsultasi publiknya? Bahkan Bu setahu kami, SK Bupati tersebut hanya diteruskan melalui grup WA jangka panjang saja Bu, tidak dengan kami Bu warga desanya. Keberatan Yang Mulia. Silakan keberatannya. Makanya saudari itu sabar, jangan langsung buat kesimpulan sendiri. Kami ini sudah melakukan konsultasi publik pada tanggal 10 Juni 2022. Di mana Bu buktinya? Saya aja Bu sebagai warga desa Pelosok tidak menerima informasi satupun. Sebagaimana alat bukti yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya, bahwasanya memang benar Bupati Kediri telah melakukan konsultasi publik. Mungkin saudari saksi saja yang tidak tahu. Keberatan Yang Mulia. Silakan. Pihak tergugat terlalu meremehkan saksi kami Yang Mulia sehingga saksi kami tidak bisa Keberatan, memberikan Yang keterangan Mulia. dengan leluasa Yang Mulia. Para pihak harap tenang di persidangan. Kuasa penggugat, ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah masyarakat pernah mengajukan keberatan secara resmi kepada pemerintah? Pernah Bu, warga desa kami sendiri Bu yang mengajukan surat keberatan kepada pihak yang berwenang Bu. Lalu bagaimana respon dari pemerintah? Kalau respon itu Bu tidak ada Bu sama sekali. Justru kami Bu yang ditangkap oleh pihak kepolisian Bu. Padahal Bu kami Bu yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut. Sumber mata pencarian kami hilang Bu. Kami Bu merasa terancam. Kami hanya ingin menuntut hak kami Bu. Bantu kami Bu. Baik, saudari saksi, akan kami usahakan semaksimal mungkin. Pertanyaan dari kami cukup Yang Mulia. Pihak tergugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik saudari saksi, mengenai SK Bupati Kediri, dari mana saudari mengetahuinya? Pihak tergugat, pertanyaan itu sudah dijawab oleh saksi. Silakan diganti pertanyaannya. Baik Yang Mulia.
Yang saudari tahu apa isi SK tersebut? Isi SK bupati tersebut, Bu, memang benar ada 9 desa, Bu, yang terkena proyek pembangunan jalan tol, termasuk desa kami, Bu, desa pelosok kerap. Tetapi kenapa hanya kepala desa saja yang mengetahuinya, tidak dengan kami, Bu, warga desanya. Saudari mengatakan warga desa Pelosok Kerep tidak mengetahui tentang adanya SK Bupati Kediri. Apakah kepala desa tidak memberikan informasi? Ibu kan sudah dijelaskan bahwa kami tidak menerima informasi satupun. Pertanyaan saya cukup, Yang Mulia. Hakim anggota 1 ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Hakim anggota 2 ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Ibu Sulaksmi ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, Yang Mulia. Dari keterangan tadi ada yang ingin ditarik? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih Ibu atas kesaksiannya. Silakan Ibu mengambil identitas dan meninggalkan ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Satu nuwun, Yang Mulia. Baik, Ibu. Kuasa penggugat, siapa lagi yang akan dihadirkan? Untuk selanjutnya itu atas nama Ahmad Subarjo, Yang Mulia. Akan menjelaskan tentang apa? Akan menjelaskan bukti P1 dan P2, Yang Mulia. Sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Petugas sidang silakan panggilkan saksi Ahmad Subarjo ke ruang sidang. Silakan duduk, Bapak. Bapak dalam keadaan sehat? Saya sehat, Yang Mulia. Hadir di persidangan dipaksa atau tidak, Bapak? Tidak, Yang Mulia. Baik, silakan bawa identitasnya ke depan untuk diperiksa terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Ini KTP saya, Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Nama lengkapnya siapa, Bapak? Nama saya Ahmad Suparjo, Yang Mulia. Tempat tanggal lahirnya di mana? Saya lahir di Kediri pada tanggal 18 September 1979. Umurnya berapa, Bapak? 43 tahun. Jenis kelamin Bapak? Laki-laki. Alamatnya di mana? Saya beralamat di Jalan Fatmawati, RT 7 RW 10, Desa Pelosok Kerep, Kecamatan Banyakan, Kota Kediri, Jawa Timur, Yang Mulia. Agamanya apa? Islam, Yang Mulia. Status perkawinannya? Sudah menikah. Pekerjaannya apa, Bapak? Saya sebagai kepala desa Pelosok Kerep. Baik, kewarganegaraannya? Indonesia. Bapak mengenal para penggugat, Pak? Kalau dengan para penggugat ini saya mengenal, Yang Mulia. Mereka merupakan warga desa Pelosok Kerep. Memiliki hubungan keluarga? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan kuasanya kenal? Tidak, Yang Mulia. Dengan tergugat kenal? Kalau dengan tergugat saya mengenal, Yang Mulia. Beliau merupakan Bupati Kabupaten Kediri. Memiliki hubungan keluarga? Tidak, Yang Mulia. Dengan kuasanya bagaimana? Tidak, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat keberatan atau tidak saksi ini dihadirkan? Tidak, Yang Mulia. Baik, Bapak akan disumpah. Bersedia, Bapak? Bersedia, Yang Mulia. Silakan Bapak berdiri. Baik, Yang Mulia. Hakim anggota 1 silakan menyumpah. Baik, Yang Mulia. Silakan Bapak ikuti lafal yang saya ucapkan, Pak. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya sebutkan nama Bapak. Demi Allah saya Ahmad Suparjo Bersumpah bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, Bapak, silakan duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Bapak sudah disumpah, silakan Bapak memberikan keterangan yang benar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mengerti, Bapak? Mengerti, Yang Mulia. Bapak tahu kenapa hadir di persidangan? Tahu, Yang Mulia, saya dihadirkan sebagai saksi dari pihak penggugat. Baik, Bapak tahu mengenai objek sengketa ini? Sebagai kepala desa Pelosok Kerep, desa yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol, saya mengetahui, Yang Mulia. Peran Bapak dalam objek sengketa ini apa, Pak? Seperti yang saya katakan di awal, Yang Mulia, saya merupakan kepala desa Pelosok Kerep. Jelas saya memiliki peran penting di desa, namun saya tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam rencana pembangunan jalan tol. Majelis Hakim akan memperlihatkan beberapa alat bukti kepada Bapak. Silakan Bapak maju ke depan. Para pihak silakan maju ke depan untuk menyaksikan. Baik, Yang Mulia. Hakim anggota 2 silakan bertanya. Baik, Yang Mulia. Bapak Ahmad Subarjo, di sini ada alat bukti berupa P1. Apakah Bapak mengetahuinya? Ini saya tahu, Yang Mulia, yang merupakan SK Bupati Kediri terkait rencana pembangunan jalan tol. Baik, kemudian terkait dengan bukti P2, apakah Bapak juga mengetahuinya? Ini juga
saya tahu yang mulia, yang merupakan chattingan dalam WhatsApp grup khusus kepala desa di Kecamatan Panyakan. Baik, cukup yang mulia. Hakim anggota 2, ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, saksi dan para pihak silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Kuasa penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saksi tadi mengatakan mengetahui tentang bukti P1 berupa SK Bupati, benar? Benar. Lantas saksi tahu dari mana terkait SK tersebut? Saya mengetahuinya melalui WhatsApp grup khusus kepala desa yang ada di Kecamatan Panyakan yang dikirimkan langsung oleh Ibu Camat Panyakan. Lalu mengenai WhatsApp grup tersebut, pernah tidak diinformasikan terkait adanya rencana pembangunan jalan tol? Pernah ada pembahasan mengenai rencana pembangunan jalan tol, akan tetapi tidak pernah melibatkan desa Plosokerep. Namun setelah SK Bupati Kediri tiba-tiba keluar, tiba-tiba desa Plosokerep ini termasuk di dalam desa yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol. Baik saksi, pada pembahasan sebelumnya, desa mana saja yang dilibatkan dalam proses pembangunan jalan tol ini? Sejak awal pembahasan, hanya ada 8 desa yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol. Desa tersebut antara lain Desa Maron, Desa Tiron, Japon, Jatirejo, Sawahan, Sentang, Desa Ngablak, dan juga Desa Parang. Artinya tidak ada desa Plosokerep ya Pak? Tidak ada sama sekali sejak awal. Baik, cukup yang mulia. Pihak tergugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Anda tadi mengatakan tahu tentang adanya SK Bupati yang dibagikan dari Camat Banyakan. Lalu kenapa tidak Anda sosialisasikan informasi tersebut kepada masyarakat? Bagaimana saya mau mensosialisasikan? Saya tidak pernah menerima instruksi apapun dari pemerintah terkait konsultasi publik. Bahkan saya sebagai kepala desa merasa tidak dihormati. Tidak ada konfirmasi apapun untuk melakukan konsultasi publik. Jangankan kepada masyarakat, saya saja, saya sebagai kepala desa Plosokerep tidak pernah dilibatkan sama sekali. Saudara saksi, kami memiliki bukti bahwa Anda menandatangani tanda terima undangan konsultasi publik. Lalu mengapa Anda menyatakan tidak ada konsultasi publik di desa Plosokerep? Saya menerima surat tersebut berbarengan dengan saya menerima SK Bupati Kediri pada tanggal 10 Juni 2022. Satu hal lagi yang harus sampean ketahui, bahwa tidak ada satupun warga desa Plosokerep yang menandatangani berita acara konsultasi publik. Ini membuktikan bahwa konsultasi publik hanyalah sekedar formalitas belaka. Tapi kan undangan tersebut benar telah Anda terima, hanya kalian saja yang tidak mengindahkan itu. Hanya formalitas belaka, bukan? Interupsi yang mulia. Silakan. Dari penjelasan saksi, ini menunjukkan bahwa saksi tidak pernah menyampaikan undangan yang kami berikan kepada masyarakat. Saudari, kan sudah saya jelaskan di awal bahwa saya menerima surat tersebut berbarengan dengan saya menerima SK Bupati yang dikirimkan oleh Ibu Camat melalui WhatsApp grup. Sampai ini mengerti atau tidak? Saya jelaskan. Saya tidak memiliki waktu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Bapak, harap tenang di persidangan. Pihak tergugat silakan bertanya dan tidak menyimpulkan apa yang disampaikan oleh saksi. Mengerti? Mengerti yang mulia. Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup yang mulia. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup yang mulia. Bapak Ahmad Subarjo, ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa cukup yang mulia. Dari keterangan Bapak tadi, ada yang ingin ditarik? Tidak ada sama sekali yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya Bapak. Silakan Bapak mengambil identitas dan meninggalkan ruang sidang. Baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik Bapak. Kuasa penggugat, siapa lagi yang akan dihadirkan? Untuk selanjutnya atas nama Kinanti Saputri yang mulia. Baik. Akan menjelaskan tentang apa? Akan menjelaskan bukti P25 yang mulia. Sudah hadir? Sudah yang mulia. Petugas silakan panggilkan saksi Kinanti Saputri ke ruang sidang. Baik, yang mulia. P25. Silakan duduk, Ibu. Apakah Ibu dalam keadaan sehat? Ya, saya sehat yang mulia. Hadir di persidangan dipaksa atau tidak? Atas keinginan sendiri. Baik, silakan bawa identitasnya ke depan untuk diperiksa terlebih dahulu. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Nama lengkapnya siapa Ibu? Kinanti Saputri yang mulia. Tempat tanggal lahirnya? Kota Surabaya, tanggal 16 Maret 1985.
Umurnya berapa? 37 tahun yang mulia. Jenis kelaminnya? Perempuan. Alamatnya di mana? Alamat saya di Jalan Karagung, RT 9 RW 10, Kelurahan Tarukan, Kecamatan Grogol, Kota Surabaya. Agamanya apa? Islam. Status perkawinannya? Sudah menikah yang mulia. Pekerjaannya apa? Wartawan. Keluarga negaraan Ibu? Indonesia. Apakah Ibu mengenal para penggugat? Iya, saya kenal yang mulia. Para penggugat adalah warga desa Pelosok Kerep. Memiliki hubungan keluarga? Tidak punya yang mulia. Dengan kuasanya kenal? Tidak kenal yang mulia. Dengan tergugat kenal? Iya, kenal yang mulia. Tergugat ini adalah Bupati Kediri. Memiliki hubungan keluarga? Tidak punya. Dengan kuasanya bagaimana? Tidak kenal yang mulia. Baik. Pihak tergugat, keberatan atau tidak saksi ini dihadirkan? Tidak yang mulia. Baik. Ibu akan disumpah, apakah bersedia? Bersedia ya. Silakan Ibu berdiri. Hakim anggota 2, silakan menyumpah. Baik yang mulia. Ikuti lafal yang saya ucapkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya sebutkan namanya, saya Kinanti Saputri bersumpah bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Cukup yang mulia. Ibu sudah disumpah, silakan Ibu memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mengerti Ibu? Mengerti yang mulia. Ibu tahu kenapa hadir di persidangan? Iya, saya tahu yang mulia. Saya dihadirkan untuk menjadi saksi dari pihak penggugat. Ibu tahu mengenai objek sengketa ini? Tahu yang mulia, karena saya yang meliput berita tentang rencana pembangunan jalan tol ini. Peran Ibu dalam objek sengketa apa? Saya sebagai wartawan yang meliput berita kontroversial mengenai keberatan dari warga desa Pelosok Kerep terhadap rencana pembangunan jalan tol di Kabupaten Kediri. Baik, majelis hakim akan memperlihatkan beberapa alat bukti kepada Ibu. Silakan Ibu maju ke depan. Para pihak silakan maju ke depan untuk menyaksikan. Baik yang mulia. Hakim anggota 1 silakan bertanya. Baik yang mulia. Silakan Ibu lihat alat bukti ini, Bu. Ini merupakan bukti P25, apakah Ibu tahu? Iya, saya tahu yang mulia, karena tim saya sendiri yang mengambil foto ini langsung di lapangan. Baik, terima kasih Ibu. Cukup yang mulia. Hakim anggota 2, ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Silakan saksi dan para pihak duduk kembali. Baik yang mulia. Kuasa penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik saudari saksi, kapan pertama kali saksi mendapatkan laporan tentang kasus ini dan fakta apa yang saksi temukan? Pertama kali kasus ini saya dapatkan melalui laporan yang masuk di redaksi Kompas TV yang dilaporkan oleh aktivis lingkungan yang bernama Sulaksmi, warga desa Pelosok Kerep. Setelah itu saya dan tim langsung menuju lokasi untuk melakukan peliputan. Di sana saya menyaksikan banyak warga desa Pelosok Kerep yang melakukan aksi penolakan di depan kantor Bupati Kediri dengan sangat tertib dan damai. Lalu apa yang dijadikan dasar dari aksi yang dilakukan oleh warga tersebut? Alasan yang kuat, karena warga tidak diberitahukan sebelumnya akan adanya rencana pembangunan jalan tol dan tidak ada juga konsultasi publik dari pemerintah. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait adanya aksi yang dilakukan oleh warga? Tidak ada satupun pemerintah yang keluar untuk menanggapi para aksi. Justru pihak kepolisian yang memicu adanya keributan. Keberatan yang mulia. Silakan. Saudari saksi, berdasarkan keterangan saudari, dapatkah saudari membuktikan bahwasanya aparat kepolisian memicu adanya keributan? Keberatan yang mulia. Silakan. Nampaknya kuasa tergugat ini terlalu menekan saksi dari pihak kami yang mulia, Keberatan yang sehingga mulia. saksi kami. Para pihak harap tetap tenang di persidangan. Kuasa penggugat, masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang mulia. Silakan. Baik saudari saksi, selain dianggap provokator, apakah ada alasan lain pihak kepolisian menangkap beberapa warga terkait? Ada, Bu. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, aksi dari warga desa Pelosok Kerep ini tidak ada izin resmi dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Baik, cukup yang mulia. Pihak tergugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudari sempat mewawancarai pejabat desa terkait? Ya, saya mewawancarai Bapak Bobi Sumersono, beliau sekretaris desa Sawahan. Bapak Bobi mengatakan bahwa warga desa Pelosok Kerep ini tidak setuju dengan adanya rencana pembangunan jalan tol yang tidak sesuai dengan hasil tim kajian. Informasi ini didapat Pak Bobi dari berita yang sedang viral di Instagram, yaitu Berita Hot Kediri. Apakah saudari pernah mencari tahu informasi mengenai akun Berita Hot Kediri? Oh, tidak pernah.
Jika tidak pernah, lantas bagaimana bisa saudari meyakini bahwa informasi dari akun tersebut valid dan terpercaya? Kan pernyataan akun berita Kediri itu dari Pak Bobi, bukan dari saya. Saya kan hanya menyampaikan ulang apa yang kami dapat dari liputan. Lalu bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa kesaksian saudari ini dapat dinilai akurat? Saya memiliki track record sebagai wartawan dan jurnalis yang diakui dan memiliki integritas tinggi. Kompas TV juga merupakan saluran berita yang sudah memiliki reputasi baik dan tingkat keakuratan pemberitaan serta transparansi informasi kami sampaikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pertanyaan saya cukup, Yang Mulia. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Baik. Ibu Kinanti Saputri, ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Yang Mulia. Dari keterangan tadi ada yang ingin ditarik? Tidak ada. Baik, terima kasih atas kesaksiannya Ibu. Silakan Ibu mengambil identitas dan meninggalkan ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kuasa penggugat, siapa lagi yang akan dihadirkan? Untuk selanjutnya, saksi atas nama Wisnu Saputro yang mulia. Akan menjelaskan tentang apa? Tentang bukti P22. Sudah hadir? Sudah hadir yang mulia. Petugas, silakan panggilkan saksi Wisnu Saputro ke ruang sidang. Baik, Bapak Wisnu Saputro, apakah Bapak dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bapak hadir di persidangan dipaksa atau tidak, Bapak? Enggak, Bu. Baik, silakan bawa identitasnya ke depan untuk diperiksa terlebih dahulu. Petugas, silakan dibantu. Baik, silakan duduk kembali. Nama lengkapnya siapa, Bapak? Wisnu Saputro. Tempat tanggal lahirnya di mana? Kediri, 12 Januari 1947, Bu. Umur Bapak sekarang berapa? 75 tahun. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Alamatnya di mana, Bapak? Di Jalan Asri, RT 6 RW 8, Desa Pelosok Kerep, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Agamanya apa? Islam. Status perkawinan? Sudah menikah. Pekerjaannya, Pak? Petani, Bu. Keluarga negaraannya? Indonesia. Baik, Bapak mengenal para penggugat? Warga Pelosok Kerep, Bu. Memiliki hubungan keluarga, Pak? Ndak ada, Bu. Dengan kuasanya kenal? Ndak kenal, Bu. Dengan tergugat kenal? Bupati Kediri. Memiliki hubungan keluarga? Ndak ada, Bu. Dengan kuasanya Bapak kenal? Ndak kenal juga. Pihak tergugat, keberatan atau tidak saksi ini dihadirkan? Tidak, Yang Mulia. Baik. Bapak akan disumpah, bersedia Bapak? Bersedia, Bu. Bisa berdiri Bapak? Bisa. Baik, silakan berdiri Bapak. Silakan Bapak ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah. saya sebutkan nama Bapak, Saya Wisnu Saputro bersumpah bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dari dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, silakan Bapak duduk kembali. Bapak Wisnu, apakah tahu kenapa hadir di persidangan? Nggih, Bu. Kula ditimbali teng mriki karena diminta dadi saksi oleh masyarakat Pelosok Kerep. Bapak bisa berbahasa Indonesia? Nggih, Bu, bisa. Silakan diulangi keterangannya tadi, Bapak. Saya dipanggil ke sini karena diminta dadi saksi oleh masyarakat Pelosok Kerep, Bu. Baik. Bapak tahu mengenai objek sengketa ini? Tahu, Bu. Karena masyarakat banyak yang mengadu kepada saya mengenai objek sengketa rencana pembangunan jalan tol yang akan melewati desa kami. Baik. Peran Bapak di Desa Pelosok Kerep apa, Bapak? Kulo niki toko ada di desa Pelosok Kerep.
Majelis Hakim akan memperlihatkan beberapa alat bukti kepada Bapak. Silakan Bapak maju ke depan, dibantu petugas sidang. Para pihak silakan maju ke depan untuk menyaksikan. Baik, Yang Mulia. Hakim anggota 2, silakan bertanya. Baik, Yang Mulia. Bapak Wisnu, ini ada gambar. Apakah Bapak mengetahuinya? Puniku foto kuburan yang bawa hasil yang dianggap keramat oleh masyarakat pelosok. Banyak masyarakat yang ziarah ke makam tersebut karena memiliki nilai spiritual, dan juga makam Mbah Wasit dihormati dan dijaga sebagai warisan budaya. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Silakan saksi dan para pihak duduk kembali, dibantu petugas sidang. Baik Yang Mulia. Masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada Yang Mulia. Silakan. Baik, pada Bapak Wisnu, sudah berapa lama makam Mbah Wasil itu ada di wilayah tersebut, Pak? Makam Mbah Wasit sudah ada sejak tahun 1514 Masehi, kurang lebih 500 tahun yang lalu, Pak. Baik, kalau boleh tahu siapa Mbah Wasil itu, Pak? Mbah Wasil ini dikenal sebagai orang yang menyebarkan agama Islam di Kediri, dan juga guru spiritual Raja Sri Aji Joyoboyo. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai Islam dan budaya lokal di Kediri. Baik, terima kasih Bapak. Cukup Yang Mulia. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Kuasa penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar lokasi makam Mbah Wasil ini merupakan salah satu rute pembangunan jalan tol? Benar, Bu. Berdasarkan laporan warga, rencana pembangunan jalan tol ini akan melewati desa kami dan juga akan melewati makam Mbah Wasil, sehingga kami tidak bisa lagi menjalankan tradisi ziarah yang kami jaga selama ini. Lalu menurut kepercayaan masyarakat setempat, apakah boleh memindahkan makam leluhur? Interupsi Yang Mulia. Silakan. Kami rasa pertanyaan dari kuasa penggugat tidak ada relevansinya dan sengketa kita. Keberatan Yang Mulia. Apa keberatannya? Kami menanyakan hal tersebut karena ada relevansinya terhadap kepentingan pihak kami Yang Mulia. Baik, para pihak harap tenang di persidangan. Mengenai relevan atau tidaknya pertanyaan ataupun kesaksian dari saksi, itu adalah tugas majelis hakim. Para pihak hanya dipersilakan untuk bertanya. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Kuasa penggugat, masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, bisa dijawab pertanyaan yang saya ajukan tadi? Baik, menurut kepercayaan masyarakat setempat, apakah boleh memindahkan makam leluhur? Gini, Bu, menurut kepercayaan kami, mindahkan makam leluhur merupakan penggawean kurang apik. Jika makam Mbah Wasil dipindahkan, diyakini akan berdampak pada kondisi lahan pertanian kami menjadi kering, tandus, hasil panen kami berkurang dan ekonomi kami menurun. Pak Wisnu, ini sudah tahun 2022. Apa mungkin Bapak masih percaya dengan hal seperti itu? Keberatan Yang Mulia. Silakan. Pihak tergugat terlalu meremehkan keterangan saksi kami Yang Mulia. Baik, para pihak harap tenang di persidangan. Pihak tergugat, silakan bertanya saat pihak tergugat diizinkan untuk bertanya. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Kuasa penggugat, masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan Yang Mulia? Silakan. Kuasa tergugat, Anda terlalu meremehkan keyakinan terhadap leluhur mereka. Bagi mereka ini makam Mbah Wasil adalah makam suci yang mereka jaga keberadaannya. Betul itu, Bu. Itu merupakan budaya dan kepercayaan kami yang kami jaga selama bertahun-tahun. Hati-hati loh, Bu. Pertanyaan dari kami cukup Yang Mulia. Baik, pihak tergugat ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Bapak Wisnu Saputro, ada yang ingin disampaikan Bapak? Dari keterangan Bapak tadi, ada yang ingin ditarik? Baik, terima kasih atas kesaksiannya Bapak. Silakan ambil identitasnya dan meninggalkan ruang sidang. Petugas dibantu.
Kuasa penggugat, siapa lagi yang akan dihadirkan? Untuk saksi kami anggap cukup yang mulia. Di sini kami akan menghadirkan satu orang ahli yang mulia. Atas nama siapa? Atas nama Dr. Slamet Riyadi SH.MH yang mulia. Akan menjelaskan tentang apa? Akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara yang mulia. Sudah hadir? Sudah yang mulia. Petugas silakan panggilkan ahli Slamet Riyadi ke ruang sidang. Baik, yang mulia. Silakan duduk. Baik, yang mulia. Bapak dalam keadaan sehat? Sehat, yang mulia. Hadir di persidangan dipaksa atau tidak, Bapak? Tidak, yang mulia. Baik. Silakan bawa identitas beserta surat tugasnya, Bapak, ke depan untuk diperiksa terlebih dahulu. Baik, mulia. Ini identitas saya dan CV saya. Baik, silakan duduk kembali. Nama lengkapnya siapa ahli? Nama lengkap saya Dr. Slamet Riyadi SH.MH yang mulia. Tempat tanggal lahirnya? Tempat tanggal lahir saya di Surabaya 2 Januari 1977 yang mulia. Umurnya berapa sekarang? Sekarang 45 tahun yang mulia. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Alamatnya di mana? Saya tinggal di Jalan Ade Irma Suryani nomor 15 RT 02 RW 01 Kelurahan Sidomulya, Kecamatan Karanganyar, Kota Surabaya yang mulia. Agamanya apa? Saya beragama Islam. Status perkawinannya? Sudah menikah yang mulia. Pekerjaannya apa? Saya seorang pegawai negeri sipil yang mulia. Keluarga negaraannya? Indonesia. Apakah ahli mengenal para penggugat? Dengan para penggugat saya tidak kenal yang mulia. Dengan kuasanya bagaimana? Begitupun dengan kuasanya. Dengan tergugat kenal? Dengan tergugat juga tidak mengenal yang mulia. Kuasanya kenal? Begitupun dengan kuasanya yang mulia. Pihak tergugat, keberatan atau tidak ahli ini dihadirkan? Tidak, yang mulia. Baik. Ahli akan disumpah, bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Hakim anggota 2 silakan menyumpah. Baik, yang mulia. Ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya sebutkan namanya. Saya Slamet Riyadi. Bersumpah. Bersumpah. Bahwa saya. Akan memberikan pendapat. Tentang soal-soal yang dikemukakan. Tentang soal-soal yang dikemukakan. Menurut keahlian dan ilmu pengetahuan saya. Menurut keahlian dan ilmu pengetahuan saya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Silakan duduk kembali, Pak. Baik, yang mulia. Terima kasih. Cukup, yang mulia. Baik. Ahli sudah disumpah sesuai dengan pasal 242 KUHP. Apabila ahli memberikan keterangan atau pendapat yang tidak sebenarnya, maka ahli dapat dituntut karena keterangan atau sumpah palsu. Mengerti ahli? Mengerti, yang mulia. Baik. Hakim anggota 2 silakan bertanya. Baik, yang mulia. Pada ahli Dr. Slamet Riyadi, coba jelaskan bidang keahliannya. Baik, yang mulia, saya ini memiliki bidang keahlian di kebijakan publik dan hukum administrasi negara seperti tata pemerintahan dan pengelolaan kebijakan publik, dasar-dasar administrasi negara, dan fungsi lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang mulia. Baik, untuk riwayat pendidikannya, coba dijelaskan ahli. Baik, yang mulia, saya ini merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, magister saya di Universitas Indonesia, dan doktoral saya di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi di bidang hukum administrasi negara, yang mulia. Baik, sudah berapa kali ahli dihadirkan di persidangan sebagai ahli? Saya sudah sering, yang mulia, memberikan keterangan di muka persidangan, termasuk hari ini sudah 12 kali, yang mulia. Baik, cukup, yang mulia. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, yang mulia. Para pihak akan diberikan kesempatan untuk menggali pendapat sesuai dengan keahlian ahli. Silakan bertanya dan tidak mengulang pendapat yang disampaikan oleh ahli. Mengerti? Mengerti, yang mulia. Kuasa penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada, yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih, yang mulia. Baik, menurut ahli, apakah proses konsultasi publik itu dilakukan sebelum atau setelah SK Bupati diterbitkan? Baik, terima kasih kuasa. Izin, yang mulia, sebelumnya apakah saya dapat menyampaikan slide terkait dengan peraturan yang akan saya sampaikan, yang mulia? Sudah diberikan kepada petugas sidang? Sudah saya berikan ke petugas sidang tadi, yang mulia. Petugas sudah disampaikan ke Panitra? Sudah, yang mulia. Panitra silakan tampilkan slide-nya. Siap, yang mulia. Baik, yang mulia, sebelumnya saya izin untuk menyampaikannya. Baik, kuasa, sama-sama kita lihat di layar bahwasanya berdasarkan Permen Kumham nomor 11 tahun 2021, di sana dijelaskan
bahwasanya konsultasi publik itu harus dilaksanakan sejak dari awal. Gunanya biar masyarakat ini bisa memberikan masukan, kritik ataupun saran terkait dengan pembangunan ataupun rencana pembangunan ini. Lain halnya jika konsultasi publik ini dilakukan setelah SK tersebut terbit. Tentu akan memicu konflik maupun sengketa antara masyarakat yang terdampak dengan pemerintah terkait. Begitu kuasa. Artinya konsultasi publik ini dilakukan sebelum SK diterbitkan? Ya tentu kuasa. Lalu menurut ahli, bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait adanya rencana pembangunan jalan tol ini? Baik kuasa, berdasarkan analisis dan telaah yang telah saya lakukan sebagai ahli, merujuk pada pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2021, di sana bisa kita lihat kuasa di layar. Di sana dijelaskan bahwa pasal 12 yang berbunyi, pertama, tim persiapan harus melakukan pemberitahuan rencana terkait dengan pembangunan jalan tol tersebut. Yang kedua, kuasa, pemberitahuan rencana pembangunan ini dilaksanakan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tim persiapan dibentuk oleh gubernur. Dan yang sama-sama kita ketahui kuasa, bahwasanya setiap pemberitahuan rencana pembangunan itu memuat beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan rencana pembangunan yang harus kita ketahui. Yang kedua, letak tanah dan luas tanah yang memang dibutuhkan. Yang ketiga, tahapan rencana pengadaan tanah. Yang keempat, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Yang kelima, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir itu, pemberitahuan rencana pembangunan harus ditandatangani oleh ketua tim persiapan. Jadi kuasa, di sini dapat saya simpulkan sebagai ahli bahwasanya pemerintah harus memberitahukan kepada masyarakat terdampak terkait rencana pembangunan ini dari awal perencanaan sampai dengan proses pembangunan tersebut. Begitu kuasa. Baik, lalu menurut ahli, apakah proses pengadaan tanah ini harus dilakukan secara transparan kepada masyarakat? Wah, itu tentu kuasa. Berdasarkan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006, sama-sama kita lihat di layar kuasa. Di sana dijelaskan bahwasanya transparansi dapat menjamin proses pengadaan tanah dilakukan secara adil sehingga masyarakat mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang memang memadai. Izin melanjutkan pertanyaan Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, dalam hal percepatan penyediaan infrastruktur nasional, mana yang harus didahulukan? Apakah hak pemilik lahan ataukah kepentingan umum? Baik kuasa. Dalam hal tersebut sama-sama kita ketahui kuasa, bahwasanya setiap kepentingan umum itu harus didahulukan daripada pemilik lahan. Sebagaimana peraturan nomor Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 di sana jelaskan bahwasanya penghapusan atas hak tanah itu dapat dilakukan untuk kepentingan umum kuasa. Lalu bagaimana jika hak pemilik lahan itu diabaikan? Ya tentu para pemilik lahan ini dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gunanya agar mereka mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi yang memang memadai menurut masyarakat terdampak tersebut. Baik, terima kasih ahli. Pertanyaan dari kami cukup Yang Mulia. Pihak tergugat ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik saudara ahli, apakah rencana pembangunan jalan tol ini bisa meningkatkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat lokal? Baik Ibu, sama-sama kita ketahui bahwasanya rencana pembangunan jalan tol tersebut perlu dan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan infrastruktur bagi masyarakat, terutamanya gunanya untuk mengurai kemacetan ataupun mempermudah akses antar wilayah dari masyarakat tersebut. Izin melanjutkan Yang Mulia. Silakan. Baik ahli, di awal tadi ahli menjelaskan bahwasanya konsultasi publik itu harus dilakukan. Lalu bagaimana jika masyarakat yang diundang tidak merespon dari undangan konsultasi publik dari pemerintah? Baik Ibu, dalam hal ini jika terjadi demikian, kita harus perlu tahu ada beberapa kemungkinan. Pertama, tidak adanya informasi yang didapatkan oleh masyarakat sehingga masyarakat ini tidak tahu. Yang kedua, tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah terkait. Dan yang ketiga Ibu, perlu kita ketahui bahwasanya pemerintah ini tidak memberikan informasi yang memang relevan terhadap pemberitaan tersebut. Baik ahli, pertanyaan dari kami cukup Yang Mulia. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Baik, ahli, ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Yang Mulia. Dari pendapat tadi ada yang ingin ditarik? Tidak ada Yang Mulia. Baik, terima kasih atas pendapatnya ahli. Silakan mengambil identitas kembali dan meninggalkan ruang sidang. Baik Yang Mulia.
Kuasa penggugat, siapa lagi yang akan dihadirkan? Sudah cukup Yang Mulia. Baik. Pihak tergugat sudah siap dengan saksinya? Sudah siap Yang Mulia. Berapa orang yang akan dihadirkan? Di sini kami akan menghadirkan 2 orang saksi beserta 1 orang ahli beserta ahli bahasanya Yang Mulia. Baik, atas nama siapa saksi dan ahlinya? Saksi pertama atas nama Gendis Tias Utari, saksi kedua atas nama Lulu Eka Damayanti, dan 1 orang ahli dari negara Jepang bernama Itsuka Takahashi Yumato BA MA PhD beserta ahli bahasanya atas nama DRA Nurjana Sapitri Yang Mulia. Saksi atau ahli dulu yang akan dihadirkan? Saksi dahulu. Sudah hadir? Sudah hadir Yang Mulia. Atas nama siapa? Atas nama Gendis Tias Utari. Akan menjelaskan tentang apa? Menjelaskan terkait bukti T7, T9, T11, dan T16. Baik. Petugas silakan panggilkan saksi Gendis Tias Utari ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Silakan duduk Ibu. Ibu dalam keadaan sehat? Iya, saya sehat. Hadir di persidangan mewakili instansi atau pribadi? Mewakili instansi Yang Mulia. Baik, silakan bawa identitasnya beserta surat tugasnya ya Bu ke ruang sidang. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nama lengkapnya siapa? Nama saya Gendis Tias Utari. Tempat tanggal lahirnya? Di Kediri tanggal 16 September 1981. Umurnya berapa Ibu? 41 tahun Yang Mulia. Jenis kelaminnya? Perempuan. Alamatnya di mana? Alamat saya di Jalan Gayungan, RT 2 RW 4 Kecamatan Banyakan. Baik, agamanya? Islam. Status perkawinan? Saya sudah menikah Yang Mulia. Pekerjaannya? Pekerjaan saya PNS dan sekarang saya sedang menjabat sebagai camat di Kecamatan Banyakan. Keluarga negaraannya Ibu? Indonesia. Ibu apakah mengenal tergugat? Ya jelas saya kenal. Tergugat ini atasan saya Yang Mulia, Bupati Kediri. Memiliki hubungan keluarga? Tidak punya. Dengan kuasanya kenal? Tidak kenal Yang Mulia. Dengan para penggugat kenal? Iya saya kenal. Para penggugat ini adalah warga desa di Kecamatan Banyakan. Memiliki hubungan keluarga? Tidak punya. Dengan kuasanya bagaimana? Tidak kenal Yang Mulia. Kuasa penggugat keberatan atau tidak saksi ini dihadirkan? Tidak Yang Mulia. Baik, Ibu akan disumpah. Bersedia? Bersedia. Silakan berdiri Ibu. Hakim anggota 1 silakan menyumpah. Baik Yang Mulia. Silakan Ibu ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya sebutkan nama Ibu. Demi Allah saya Gendis Tias Utari Bersumpah bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik Ibu, silakan duduk kembali. Cukup Yang Mulia. Baik. Ibu sudah disumpah, silakan Ibu memberikan keterangan yang benar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mengerti Ibu? Mengerti Yang Mulia. Ibu tahu kenapa hadir di persidangan? Iya saya tahu Yang Mulia. Saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dari sengketa ini. Baik. Ibu tahu mengenai objek sengketa ini? Iya saya tahu Yang Mulia. Apa objek sengketanya? Rencana pembangunan jalan tol di Kabupaten Kediri. Peran Ibu dalam objek sengketa apa? Saya adalah camat di Kecamatan Banyakan yang sejak awal sudah terlibat langsung dalam rencana pembangunan jalan tol ini sejak diterbitkannya SK Bupati Kediri. Majelis Hakim akan memperlihatkan beberapa alat bukti kepada Ibu. Silakan Ibu maju ke depan. Para pihak silakan maju ke depan untuk menyaksikan. Baik Yang Mulia. Hakim anggota 1 silakan bertanya. Baik Yang Mulia. Silakan Ibu lihat alat bukti ini. Ini merupakan bukti T7. Apakah Ibu tahu? Oh tentu saja Yang Mulia. Ini undangan konsultasi publik di mana saya sendiri yang menyampaikannya kepada masyarakat. Lalu bagaimana dengan bukti T9 ini? Apakah Ibu juga tahu? Ya jelas saya tahu. Sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab di wilayah Banyakan, ya saya aktif mengikuti pemberitaan di sosial media, termasuk berita kayak di situs Kediri News ini Yang Mulia. Bagaimana dengan bukti T11? Apakah Ibu juga tahu? Iya, saya tahu soal berita acara konsultasi publik di wilayah saya. Karena saya juga terlibat langsung dalam proses administratif konsultasi publik ini.
Baik Ibu, selanjutnya ini adalah bukti T16. Apakah Ibu juga tahu? Ya, saya juga tahu Yang Mulia. Ini bukti pernyataan dari warga yang menyetujui rencana pembangunan jalan tol di daerah Kediri Tulungagung Yang Mulia. Baik, terima kasih Ibu. Cukup Yang Mulia. Hakim anggota 2, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Baik, silakan saksi dan para pihak duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Pihak tergugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, bisa saudari jelaskan langkah apa saja yang telah diambil pemerintah dalam proses konsultasi publik? Begini Bu, kami mengambil langkah yang jelas untuk memastikan proses konsultasi publik ini sesuai dengan AUPB. Kami memberikan informasi yang jelas kepada warga. Kami mengadakan beberapa kali pertemuan yang sangat terbuka. Dan saya pastikan kalau semua warga yang terdampak itu diundang dan mereka punya kesempatan buat berpartisipasi. Kami juga mencatat setiap masukan dan keberatan dari warga, lalu kami teruskan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Lalu, adakah upaya untuk mengedukasi warga mengenai manfaat dari proyek pembangunan jalan tol ini? Ya tentunya, dalam setiap pertemuan itu, kami selalu menjelaskan manfaat jangka panjang dari proyek ini. Bahkan kami mendatangkan ahli yang menjelaskan dampak positif dari pembangunan infrastruktur ini. Pertanyaan dari kami cukup Yang Mulia. Kuasa penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, kapan Anda menerima SK Bupati tersebut? SK Bupati Kediri dikeluarkan tanggal 9 Juli 2022 dan saya menerima salinan SK tersebut tanggal 10 Juni 2022. Lalu bagaimana respon warga terkait diterbitkannya SK Bupati tersebut? Sebagian besar warga yang menerima, hanya beberapa warga saja yang bersikeras menolak rencana pembangunan jalan tol ini. Padahal kami sudah menjalankan proses pengadaan tanah sesuai dengan prosedur. Apakah ada intervensi dari pemerintah terkait penolakan warga terhadap rencana pembangunan jalan tol? Setahu saya, ya tidak ada intervensi dari pihak manapun kepada warga untuk mengubah pendapat mereka. Justru pemerintah memberikan kebebasan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bukankah dari aksi penolakan yang dilakukan oleh warga sebelumnya itu tidak ada respon dari pemerintah? Atau saking bebasnya justru aspirasi yang diberikan itu tidak ditanggapi oleh pemerintah? Saudari saksi, saya tidak menuduh Anda. Anda ini kan camat, jelas berhubungan dengan pemerintahan. Mana buktinya jika desa Pelosok Kerep ini memang dilibatkan dalam proses konsultasi publik? Keberatan Yang Mulia. Silakan. Kuasa penggugat mengenai bukti konsultasi publik telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya. Apakah saudari tidak? Saudari kuasa, saya bertanya kepada saksi bukan Para kepada pihak Anda. tenang di persidangan. Kuasa penggugat, silakan bertanya dan tidak menyimpulkan keterangan dari saksi. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, bisa dijawab pertanyaan yang saya ajukan tadi? Saudari saksi, kenapa Anda hanya diam? Interupsi Yang Mulia. Silakan. Dengan diamnya saksi dari pihak tergugat, ini menunjukkan bahwasanya memang sejak awal pemerintah tidak pernah melaksanakan proses konsultasi publik, khususnya di desa Pelosok Kerep Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia. Silakan. Kuasa penggugat ini terlalu menyudutkan dan menyimpulkan sendiri keterangan saksi. Saya tidak menyimpulkan Yang Mulia. Para pihak harap tenang di persidangan. Kuasa penggugat sudah saya sampaikan. Silakan bertanya dan tidak menyimpulkan ataupun menyudutkan saksi. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Masih ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan dari saya cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Yang Mulia. Ibu, atas nama Gendis Tias Utari, ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup Yang Mulia. Dari keterangan tadi ada yang ingin ditarik? Tidak ada. Baik, silakan ambil identitasnya dan meninggalkan ruang sidang, Ibu. Baik Yang Mulia. Pihak tergugat, siapa lagi yang akan dihadirkan? Selanjutnya kami akan menghadirkan saksi atas nama Gendis Tias Utari Yang Mulia. Mohon maaf Yang Mulia, atas nama Lulu Eka Damayanti Yang Mulia. Akan menjelaskan tentang apa? Akan menjelaskan tentang bukti T3 dan T4 Yang Mulia. Sudah hadir? Sudah hadir? Sudah hadir Yang Mulia. Baik. Petugas sidang silakan panggilkan saksi atas nama Lulu Eka Damayanti ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia.
Baik, Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya lagi dalam keadaan sehat ya mulia, namun pada saat ini saya dalam masa pemulihan. Ibu bisa mengikuti persidangan? Bisa ya mulia. Baik, Ibu hadir di persidangan mewakili instansi atau pribadi? Saya mewakili instansi ya mulia. Baik, silakan Ibu bawa identitasnya ke depan untuk diperiksa terlebih dahulu. Petugas silakan dibantu. Baik, silakan duduk kembali. Nama lengkapnya siapa Ibu? Nama lengkap saya Lulu Eka Damayanti ya mulia. Tempat tanggal lahirnya? Di Surabaya 11 Agustus 1996. Umurnya berapa? 26 tahun ya mulia. Jenis kelaminnya? Perempuan. Alamatnya di mana? Di Jalan Soekarno-Hatta RT 11 RW 12 Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Batula Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur ya mulia. Agama Ibu? Islam. Status perkawinannya? Sudah menikah ya mulia. Pekerjaannya apa? Pegawai negeri sipil ya mulia. Keluarga negaraan? Keluarga negaraan Indonesia. Baik, Ibu mengenal tergugat Ibu? Pihak tergugat ini adalah Bupati Kediri ya mulia. Memiliki hubungan keluarga? Saya tidak memiliki hubungan keluarga. Bagaimana dengan kuasanya, kenal? Dengan kuasanya saya tidak mengenal ya mulia. Baik. Dengan para penggugat kenal? Dengan para penggugat saya tidak mengenal. Dengan kuasanya kenal? Tidak mengenal pula ya mulia. Kuasa penggugat, keberatan atau tidak saksi ini dihadirkan? Tidak ya mulia. Baik. Ibu akan disumpah, bersedia? Bersedia ya mulia. Baik. Hakim anggota 2 silakan menyumpah. Baik yang mulia. Ikuti lafal yang saya ucapkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya sebutkan namanya Bu. Saya Lulu Eka Damayanti. Bersumpah. Bersumpah. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup yang mulia. Ibu sudah disumpah, silakan memberikan keterangan yang benar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mengerti Ibu? Mengerti yang mulia. Baik, Ibu hadir di persidangan, tahu kenapa? Saya dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peran saya sebagai seorang notulen dalam rapat konsultasi publik yang mulia. Baik. Ibu tahu mengenai objek sengketa ini? Ya, saya mengetahui. Objek sengketa ini adalah terkait rencana pembangunan jalan tol yang mulia. Baik. Peran Ibu dalam objek sengketa apa? Saya yang mencatat seluruh masukan dan juga keberatan dari warga pada saat rapat tersebut dilangsungkan yang mulia. Majelis Hakim akan memperlihatkan beberapa alat bukti kepada Ibu. Silakan Ibu maju ke depan dibantu petugas sidang. Para pihak silakan maju ke depan untuk menyaksikan. Baik yang mulia. Hakim anggota 2 silakan bertanya. Baik yang mulia. Bisa terlihat tidak Ibu? Bisa lihat Bu? Silakan dibawa saja. Dibawa. Ibu mengetahui bukti ini Bu? Ini adalah surat undangan konsultasi publik yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup yang mulia. Silakan saksi dan para pihak untuk duduk kembali. Petugas sidang silakan dibantu. Baik, pihak tergugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik saudari saksi, dalam pelaksanaan konsultasi publik, adakah warga yang menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan jalan tol? Iya, ada Bu. Ada beberapa warga yang menyampaikan keberatan. Salah satu keberatan yang mereka sampaikan, mereka khawatir akan terjadinya kerusakan lingkungan. Dan itu akan berpotensi pada stabilitas perekonomian karena warga akan kehilangan lahan mereka Bu. Dan juga mereka mengeluhkan mengenai nilai ganti kerugian yang tidak sepadan. Itu semua sudah kami catat dan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti Bu. Lalu adakah tindakan dari pemerintah setelah warga menyampaikan keberatan tersebut? Tentunya ada Bu. Pemerintah sudah menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi publik ulang, di mana di dalam konsultasi publik ulang itulah membahas mengenai nilai ganti kerugian tersebut Bu. Artinya konsultasi publik ulang ini ditujukan untuk membahas ganti rugi. Lalu bagaimana bentuk ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap warga yang terdampak?
Ya tentunya kami sudah menyesuaikan sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Bu, yang bisa mencakup uang tunai ataupun pemukiman kembali, dan itu sudah kami sepakati antara warga dan juga pemerintah, Bu. Baik, pertanyaan saya cukup Yang Mulia. Kuasa penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, apakah Desa Pelosok Kerep ini juga dilibatkan dalam proses konsultasi publik? Ya, kami sudah mengundang Desa Pelosok Kerep ini berkali-kali, Bu. Namun memang pada kenyataannya Desa Pelosok Kerep inilah yang tidak mengindahkan apa yang sudah kami upayakan. Lalu apakah proses konsultasi publik ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan? Ya, tentunya kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang dilakukan, Bu. Kami melakukan pemberitahuan itu jauh sebelum konsultasi tersebut dilakukan, Bu. Saksi yakin, mengingat SK Bupati ini diterbitkan pada 9 Juni 2022, sedangkan undangan konsultasi publik disampaikan pada 10 Juni 2022, yang artinya bahwasanya proses konsultasi publik ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan terkesan hanya formalitas saja, Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia. Silakan. Lagi-lagi kuasa penggugat terlalu menyudutkan dan membuat kesimpulan sendiri. Kami bukan menyudutkan Yang Mulia. Para pihak harap tenang di persidangan. Kuasa penggugat, silakan bertanya dan tidak menyimpulkan apa yang disampaikan oleh saksi. Apabila peringatan ini tidak diindahkan, maka majelis hakim berhak mengeluarkan kuasa penggugat. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Baik. Ibu Lulu Eka Damayanti, ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, ya Mulia. Dari keterangan Ibu tadi, ada yang ingin ditarik? Saya rasa cukup, ya Mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya Ibu. Silakan Ibu mengambil identitas dan meninggalkan ruang sidang. Petugas dibantu. Pihak tergugat, siapa lagi yang akan dihadirkan? Baik Yang Mulia, saksi kami rasa sudah cukup. Selanjutnya kami akan menghadirkan satu orang ahli dari negara Jepang beserta ahli bahasanya. Ahli ini akan menjelaskan tentang apa? Akan menjelaskan terkait infrastruktur dan tata kota, Yang Mulia. Sudah hadir? Sudah hadir. Petugas silakan panggilkan ahli dan ahli bahasa ke ruang sidang. Silakan duduk. Ini yang ahli bahasa yang mana? Saya, Yang Mulia. Baik, ahli bahasa dalam keadaan sehat. Sehat, Yang Mulia. Baik, silakan bawa identitasnya ke depan untuk diperiksa terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Ini KTP dan sertifikat saya sebagai translator, Yang Mulia. Baik, silakan duduk kembali. Ahli bahasa nama lengkapnya siapa? Nurjana Sapitri, Yang Mulia. Tempat tanggal lahirnya? Di Surabaya, 18 Oktober 1974. Umurnya berapa? 49 tahun, Yang Mulia. Jenis kelaminnya? Perempuan. Alamatnya di mana? Di Jalan Tanjung Perak, RT 15, RW 16, Kelurahan Duku Pakis, Kecamatan Batula, Jawa Timur, Yang Mulia. Agamanya apa? Islam. Status perkawinannya? Sudah menikah, Yang Mulia. Pekerjaannya? Saat ini saya bekerja di Kedutaan Besar dan juga saya berprofesi sebagai translator, Yang Mulia. Baik. Keluarga negaraannya? Indonesia. Baik. Ahli bahasa ini akan menjelaskan bahasa apa? Mentranslatekan? Saya akan mentranslatekan dari bahasa Jepang ke Indonesia, begitu pula sebaliknya, Yang Mulia. Baik. Ahli bahasa kenal dengan tergugat? Tidak kenal, Yang Mulia. Dengan kuasanya bagaimana? Tidak juga, Yang Mulia. Para penggugat kenal? Tidak kenal, Yang Mulia. Kuasanya kenal? Tidak kenal juga. Baik. Ahli bahasa akan disumpah. Bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Silakan berdiri ahli bahasa. Hakim anggota 1 silakan menyumpah. Baik Yang Mulia. Silakan Ibu ikuti lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya sebutkan nama Ibu. Demi Allah saya Nurjana Sapitri. Bersumpah. Bersumpah. Bahwa saya Bahwa saya akan menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh ahli. akan menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh ahli. Berdasarkan keahlian saya. Berdasarkan keahlian saya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya.
Silakan Ibu duduk kembali. Cukup Yang Mulia. Ahli bahasa sudah disumpah, silakan menerjemahkan dengan sebenarnya apa yang disampaikan oleh ahli, mengerti? Mengerti Yang Mulia. Selanjutnya kita akan dengarkan keterangan dari ahli ya, ahli bahasa. Selamat siang, ahli. Konnichiwa. Konnichiwa. Selamat siang. Apakah ahli dalam keadaan sehat? Hai, Ibu-des. Saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Baik. Apakah ahli bersedia untuk memberikan keterangan sesuai keahlian ahli di muka persidangan? Bersedia, Yang Mulia. Baik. Ahli mengenal para pihak? Iya, saya hanya mengenal pihak tergugat, Yang Mulia. Baik. Ahli memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para pihak ini? Iya, saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan para pihak, Yang Mulia. Baik. Ahli silakan maju ke depan dan membawa identitasnya untuk diperiksa terlebih dahulu. Baik, silakan duduk kembali. Nama lengkapnya ahli siapa? Saya bernama Isuka Takashi Yumato, BA, MA, PhD, Yang Mulia. Tempat tanggal lahirnya? Di Hokkaido, 19 Oktober 1982, Yang Mulia. Tempat tinggal ahli di mana? Okinawa Ken Ishigaki. Di Shinkawa, kota Ishigaki, prefektur Okinawa, Yang Mulia. Agamanya apa ahli? Saya beragama Buddha, Yang Mulia. Pekerjaan ahli? Saya bekerja sebagai konsultan dalam perencanaan wilayah dan kota, Yang Mulia. Baik. Ahli akan disumpah, apakah ahli bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Silakan ahli berdiri. Hakim anggota 1 silakan menyumpah. Baik Yang Mulia. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut keahlian dan ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Baik, silakan untuk duduk kembali. Cukup Yang Mulia. Baik, ahli sudah disumpah sesuai dengan pasal 242 KUHP. Apabila ahli memberikan keterangan atau pendapat yang tidak sebenarnya, maka ahli dapat dituntut atas keterangan atau pendapat serta sumpah palsu. Mengerti? Baik. Ahli hadir di persidangan sudah berapa kali? Saya sudah didatangkan sebagai ahli di persidangan sudah lebih dari 8 kali, termasuk di Indonesia, Yang Mulia. Baik. Para pihak akan diberikan kesempatan untuk menggali pendapat dari ahli. Silakan bertanya dan tidak mengulang pendapat yang telah disampaikan oleh ahli. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Pihak tergugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia? Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik ahli, menurut ahli, langkah apa yang harus diperhatikan dalam rencana pembangunan jalan tol?
melanjutkan yang mulia. Silakan. Baik saudara ahli, saya tadi sangat tertarik dengan penjelasan saudari tadi. Lalu apakah teknologi saat ini dapat membantu dari rencana pembangunan jalan tol? 専門家によると、現在のテクノロジーが計画に役立つかどうか不足の検索。もちろん BIS、BIM、ビッグデータなど彼女は技術システムはより驚かせ数計画から分析するのsaya sudah cimas. Ya, tentu Bu. Ada beberapa sistem teknologi informasi yang bisa digunakan, seperti sistem informasi geografis, pemodelan informasi bangunan, dan juga analisis data besar. Nah, ketiga hal tersebut bisa membantu dan melakukan analisis yang akurat terhadap dampak yang ditimbulkan dari rencana pembangunan jalan tol. Pertanyaan kami cukup yang mulia. Kuasa penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik ahli, coba ahli jelaskan apa saja dampak dari adanya rencana pembangunan jalan tol ini. 専門家はより驚かせ計画の駅を説明できますか？私は専門知識でもございたい。より驚かせ計画はすぐのようになります。アクセシビリティの強化、輸送コストの削減、経済コストの増加。しかし、引き受けされる路線のレベルやコミュニティの成功生の紛争、引き受けされる可能性があります。 Berdasarkan keahlian saya, rencana pembangunan jalan tol bisa meningkatkan aksesibilitas, pengurangan biaya transportasi, dan juga peningkatan aktivitas ekonomi. Dan meskipun demikian, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya tingkat polusi yang akan ditimbulkan, dan juga kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Dan jika kedua hal tersebut diabaikan, akan memicu terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah. Izin melanjutkan yang mulia. Silakan. Baik ahli, lalu bagaimana cara mengatasi terjadinya konflik antara pemerintah dan juga warga yang terdampak? この概念書、どのように解決しますか？専門での取り決め必要があります。第一に独立した競技、第二に透明性する競技です。これまでの方は日本のいくつかの規模プロジェクトが分析出版されました。 Untuk mengatasi konflik tersebut, pemerintah harus mengambil dua pendekatan. Yang pertama independen dan yang kedua konsultasi yang transparan. Dan dua metode inilah yang digunakan di beberapa negara, termasuk negara Jepang yang sukses dalam beberapa proyek besar di sana. Baik, terima kasih ahli. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik ahli, terima kasih atas pendapatnya. Silakan ahli mengambil identitas dan meninggalkan ruang sidang. Ya, baik. Ini untuk ahli dan ahli bahasa. Pihak tergugat, siapa lagi yang akan dihadirkan? Cukup yang mulia. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Para pihak, sebelum sidang hari ini ditunda, ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik. Karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka sidang hari ini akan kita tunda dan akan kita lanjutkan pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan agenda pembacaan putusan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pembacaan putusan ini akan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan. Diharapkan kepada para pihak untuk hadir tanpa dipanggil lagi karena ini merupakan panggilan yang resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.
Beri tepuk tangan yang sangat meriah atas penampilan dari tim Dwi Arso Budi Santiarto. Undang ke depan seluruh delegasi dari tim Dwi Arso Budi Santiarto untuk mendengarkan masukan dari Dewan Juri. Kami persilahkan nanti kepada masing-masing Dewan Juri, kepada Pak Firman, kepada Pak Agus Manfaluti, sekaligus kepada Pak Bagus Oktavian Abrianto untuk menyampaikan pendapatnya, penilaiannya secara verbal. Masing-masing Dewan Juri kami batasi 3 menit. Siap teman-teman? Oke. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Firman untuk menyampaikan penilaiannya selama 3 menit. Dimulai dari sekarang, monggo Pak. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk tim Dwi Arso. Ya, penampilan secara keseluruhan sangat bagus ya. Karena baik mengenai kalau kita bicara masalah kesesuaian antara hukum formil, pada dasarnya kan sudah masuk di babak final. Itu dari kita sudah nilai antara berkas dengan kesesuaian dalam simulasi. Pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum formil. Nah, ini merupakan suatu ada kreativitas satu tim ini, karena satu-satunya yang dari berkas ya, dari berkas yang melakukan persidangan secara hibrid antara konvensional dan e-court. Nah, ya. Nah, tadi saya memang lupa bahwa ini apakah persidangannya secara e-court yang dilakukan dari pembacaan gugatan dan jawaban tiba-tiba masuk ke dalam persidangan pembuktian ya. Nah, tadi kemudian saksi pembuktiannya kok lama sekali, baru saya ingat, oh ini memang e-court. Jadi tadi saya lupa bahwa memang ini berkasnya adalah e-court sehingga disesuaikan dengan simulasi ya. Nah, banyak kreativitas yang disampaikan dalam persidangan ini, diantaranya adalah saksi disabilitas, kemudian tadi hal-hal yang kecil itu sudah dimulai dengan petugas sidang dengan seragamnya bahwa itu memang petugas pengadilan, kemudian ada sumpah penerjemah. Nah, itu memang yang saya tadi, apakah ini nanti dia sumpah atau tidak, ternyata dia lolos karena penerjemah ini wajib disumpah. Karena siapa yang mengerti apa yang disampaikan, juri saja tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh saksi tadi ya, sehingga itulah esensinya penerjemah harus disumpah. Dan juga mungkin catatan saja, tapi ini tidak merupakan hal yang kritik karena memang hal yang baru, ini baru merupakan simulasi pertama mungkin yang dilakukan dengan tema peradilan tun ya, di mana bahwa pada dasarnya intonasi yang digunakan dalam proses persidangan itu tidak harus selalu tegas ya, supaya para pihak ini ataupun saksi yang ikut di dalam persidangan tidak tegang ya. Nah, jadi itu yang mungkin jadi catatan, tapi tidak menjadi bagian secara keseluruhan yang saya kritisi di situ, karena hal ini bisa mungkin majelis dapatkan kalau misalnya dia bersidang dengan beberapa perkara, hal seperti itu bisa didapatkan ya, dan itu bisa diatasi oleh majelis hakim dan juga semua secara keseluruhan dari tim. Untuk itu sukses untuk tim ini Dwi Arso Pak. Dwi Arso Budi Santiarto. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Agus Manfaluti selaku Ketua DPC Peradi Kota Kediri. Monggo Pak. Terima kasih. Selamat atas penampilan yang luar biasa untuk hari ini. Tepuk tangan. Kalah ini saya sebagai advokat ini ya. Saya apresiasi sekali penampilan secara keseluruhan ya. Jadi dari pembukaan tadi
dengan 3 bahasa luar biasa itu. Ada bahasa Arab ya Pak Firman ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Wah, ini luar biasa sekali dan disampaikan dengan sangat bagus sekali. Kemudian ketika persidangan, saya melihat Majelis Hakim juga cukup tegas ya, khususnya ketua itu sangat tegas sekali. Sehingga ketika terjadi perdebatan, beliau juga tegas, berani untuk mengingatkan nanti akan dikeluarkan dari persidangan. Ya memang seperti itu. Pak Firman kalau sidang juga seperti itu. Saya kalau di ruang sidang sama Pak Firman ya siap yang mulia, siap, sudah terus gitu ya. Kemudian untuk penampilan saksi, saya juga apresiasi luar biasa ya. Luar biasa sekali. Terutama penampilan dari Pak Lurah ya, Pak Lurah. Pak Kades ya, itu berani berdebat dengan kuasa tergugat, itu luar biasa. Saksi yang lain juga cukup bagus, tetapi untuk yang saksi siapa itu tadi, camat ya, Bu siapa, ya harusnya kalau camat itu tegas ya, wibawa. Tadi kayaknya seperti warga biasa gitu loh, sehingga kesannya kurang. Kalau saksi dari pejabat, dari birokrat biasanya itu harusnya tegas gitu ya. Tadi kayaknya mengikuti irama seperti saksi warga yang lain. Nah itu aja catatan, barangkali ke depan bisa lebih baik lagi. Dan yang terakhir barangkali itu, ini catatan khusus dan ini dapat nilai tambah dari saya, itu ada saksi ahli bahasa dan ahli yang dari orang asing tadi ya, Jepang, itu luar biasa. Tepuk tangan untuk itu. Saya tadi tanda tanya, ini orang Jepang asli apa orang Indonesia? Iya betul, saya sempat terkecoh, jangan-jangan ini mendatangkan dari Jepang langsung gitu loh. Luar biasa, luar biasa. Jadi walaupun saya gak paham bahasa Jepang, tapi saya yakin apa yang dikatakan itu betul, bahasa Jepangnya bagus. Ahli penerjemahnya itu juga bagus. Ya, saya kira itu, dan terima kasih dan selamat atas penampilan ini yang sangat luar biasa. Assalamualaikum. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Bagus Oktaviana Brianto dari unsur akademisi. Monggo, beliau adalah guru, nggak tahu guru besarnya kapan, dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, catatan saya banyak, tapi banyak ini apresiasi kepada teman-teman tim ini, Dwi Arso. Ini sidang yang sangat menarik, bahkan lebih menarik dari sidangnya Sambu. Ini ya katakan Pak Firman, Pak Agus juga tadi saya sepakat terkait dengan Jepang ya, ahli dari Jepang itu luar biasa. Apalagi tadi kalau misalnya Jepang itu agamanya Shinto, ya itu menarik. Tapi ini juga sudah sangat bagus ya, sangat bagus. Kemudian juga tadi saya mengapresiasi Pak Tetua Adat, itu luar biasa, itu actingnya bagus. Itu acting nafasnya yang terengah-engah itu juga capek, pasti capek. Dan juga yang terakhir, Ketua Majelis itu tidak terlepas dari semua peran Ketua Majelis, karena dia yang menata drama ini menjadi sangat menarik gitu ya. Tadi saya juga sedikit terlewat, yaitu kitab sucinya agama Kristen tadi pakai buku ilmu hukum. Nah itu sedikit catatan saya, tapi selain daripada itu semua luar biasa, bagus sekali. Termasuk berkas-berkasnya juga luar biasa. Selamat tim Diarso ya, penampilannya luar biasa. Oke, terima kasih atas masukannya. Itu Bible tadi dari panitia Pak. Bible yang menyiapkan panitia. Sebenarnya sudah dibungkus dengan kain hitam ya tadi ya. Tadi sebenarnya sudah dibungkus dengan kain hitam tuh biar gak kelihatan ilmu hukumnya gitu ya. Tapi memang sebenarnya untuk kitab suci, Al-Quran dan Alkitab itu yang menyiapkan dari panitia.
Begitu, terima kasih atas penampilannya. Sesi berikutnya saya undang untuk berfoto dengan delegasi dan oh, monggo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undang dosen pendampingnya untuk ikut berfoto bersama dengan delegasinya. Kemudian boleh gimana?